Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sholat zuhur Masjid kelas kantor Kementerian Agama Kabupaten Surabaya, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak tergantikan, di mana hari ini saat ini kita semua masih diberi kenikmatan menjalankan kewajiban kita, membuktikan diri kita bahwa kita ini memang betul-betul mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terbukti bahwa kita semua masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud dan beribadah. Sebagaimana dakwah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini manusia jin itu diciptakan tidak untuk jadi pegawai kantor Kementerian Agama, tetapi kita ini diciptakan untuk beribadah. Maka ya alhamdulillah kita yang alhamdulillah pula menjadi bagian dari keluarga besar kantor Kementerian Agama. Setidaknya ini masih bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan kita dengan menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terujung untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Jamaah rahimahullah, ini namanya jujur tidak bisa diraih, malang tidak bisa ditolak. Saat ini biasanya ada mikrofonnya, ada terusnya. Ini kok pas jatah saya yang buat jadwal juga saya. Ini kok wirelessnya nggak ada. Ayo, satu tase. siapin fasilitas ini. Saya nggak tahu, saya keliru bikin jadwal kegiatan. Sehingga jadwal kegiatan saya mengorbankan saya. Pasti terdengar jelas apa? Oke, dengan jelas saya semakin jelas. Aku bener semangat loh. Ini luar biasa. Hari ini kita luar biasa di lingkungan kita. Ternyata puasa tidak menjadikan kita lemah. Paling ya sedikit lemas, bukan jadi wajar. Teman-teman ada yang ada kegiatan apa di TWK, kan? Ada juga adik-adik kita yang hari ini ikut pelatihan dan pembinaan untuk menjelang pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi nanti. Ya, kami coba mohon restu dengan semua. Semoga adik-adik kita, anak-anak kita ini diberikan kekuatan untuk nanti bisa mengikuti musabaqah di tingkat provinsi sehingga dapat membawa nama baik kita selaku keluarga besar Kementerian Agama, selaku warga Sukoharjo, dan khususnya bisa mengembangkan dakwah Al-Quran. Amin. Sama yang sudah sholat merapat agar yang antri di belakang bisa sholat. Nah, kan ini jadi mepet-mepet Pak. Geser ini Pak, betul ini. Bisa. Sini, yang sudah sholat, yang sudah sholat ini. Sholat itu yang sudah juga bisa merapat. Jadi Madep ini kena konsen ya. Enggak Pak. ini kan membuktikan bahwa tidak hanya gerak yang bisa menelan, tapi kita juga bisa.
aksiru fihi min arba'i kiswani. Perbanyaklah oleh kalian semua akan 4 perkara. Khoslatani, 2 perkara itu tardawna biha rabbukum, 2 perkara itu akan menjadikan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslatani, dan 2 perkara yang lain la'inal lakum anhuma, ini pasti kita akan membutuhkan. Jadi ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang mana 2 perkara ini akan menjadi sebab, menjadi musabab kita ini nanti akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara lain yang apabila semuanya kita kerjakan, kita perbanyak di bulan Ramadan, perkara itu akan sangat kita butuhkan nanti. Apa itu? Fa'amma khaslatani taradawna biha rabbukum. Adapun 2 perkara yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, adalah dengan memperbanyak syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wastaghfirunahu, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalatani la'il lakum anhuma fas'alunallahul jannata wa ta'awadzuna bihi minan nar. Adapun 2 perkara yang lain yang selalu nanti kita perlukan, yang nanti akan kita butuhkan adalah meminta surga dan meminta perlindungan Allah dari api neraka. Maka ini kalau kemudian ada di antara kita yang terbiasa, ini terbiasa ketika kita selesai menjalankan sholat taraweh, kemudian dilanjut witir, biasanya setelah taraweh, karena setelah witir nanti ada doa lain. Biasanya ada doa asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi ada 4 hal yang kita ucapkan. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi 4 hal inilah yang kemudian dimaksudkan di dalam hadis di atas, bahwa ketika kita memperbanyak 4 ini, maka kalimat syahadat kita dilanjut dengan kalimat istighfar kita akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penting. Ridho itu adalah hal pertama yang harus kita capai, hal pertama yang harus kita harapkan ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada keberkahan setelahnya. Jadi yang perkara kok ora diridhoni Gusti Allah, mesti perkara kuwi ora barokah. Pasti tidak barokah. Padahal barokah itu nantilah yang menjadikan hidup kita ini, kalau bahasa sekarang, lebih menyala. Lebih menyala. Karena apa? Karena barokah itu satu maknanya adalah ziyadatun nikmah. Maknanya adalah bertambahnya kenikmatan. Yang kedua, makna barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi yang perkara iku wis iso berkah, mesti tambah nikmate. Kalau perkara itu berkah,
pasti akan tambah kebaikannya. Artinya dia akan mengulang, menambah kebaikan-kebaikan itu terus. Itu pun harus disertai yang pertama ridho. Tanpa ridho maka tidak akan ada berkah. Kalau tidak ada ridho, tidak ada berkah, maka tidak akan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini tidak akan pernah tercapai. Padahal Allah mengatakan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun nanti, bahkan Nabi Muhammad juga dawuh begitu, yang nanti akan masuk surga melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cari ridho itu penting. Dan kita diajarkan di dalam bulan Ramadan ini untuk memburu ridho itu, untuk mencari ridho itu. Caranya mudah, hanya memperbanyak kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan kalimat astagfirullah. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara lain yang harus kita perbanyak adalah doa. Doa kita adalah as'aluka ridhaka wal jannah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah atas ridhamu wal jannah dan surga. Wa na'udzubika, dan aku berlindung, memohon perlindunganmu ya Allah minan nar, dari api neraka. Maka 4 perkara yang sederhana ini monggo bareng-bareng di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh ini, mumpung semua orang di bulan Ramadan itu semua orang menjadi pantas. Allah memantaskan siapapun ketika bulan Ramadan, ketika dia menjadi baik. Artinya memantaskan itu ada kalanya orang yang di luar bulan sholat berjamaah, tidak pernah ke masjid. Kalau datang ke masjid kok di luar bulan Ramadan, biasanya dirasani dengaren no masjid, kan? Tapi kalau pas bulan Ramadan, siapapun, walaupun dia bulan-bulan lain tidak pernah datang ke masjid, pas bulan Ramadan semua orang datang ke masjid. Masjid mesti full, pasti penuh, kan? Dan semua orang pantas. Artinya tidak, insya Allah tidak akan ada lisan, tidak ada satu lisan pun yang kemudian mempertanyakan kenapa engkau hari ini datang ke masjid sementara kemarin tidak datang ke masjid. Kenapa hari ini engkau memperbanyak bacaan Al-Quran sementara kemarin kalian tidak pernah membaca Al-Quran. Mumpung semuanya pantas, mumpung tidak ada satu lisan pun yang akan mempertanyakan kita, monggo kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebagaimana sisa waktu istirahat ini masih 5 menit, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidur, oke, ini baca juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.